Iya, pemirsa, untuk Newsline trending topik yang pertama ini terkait dengan DPR RI yang akhirnya resmi menyetujui proses naturalisasi untuk 3 pemain keturunan Indonesia pada hari Senin. Ketiga pemain tersebut adalah Ole Romeni, Dion Mark, dan Tim Haypens. Persetujuan naturalisasi dipastikan setelah Komisi 10 DPR menggelar rapat kerja dengan Menpora Dito Aryo Tejo dan perwakilan dari PSSI, yakni Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, serta anggota Exco PSSI Vivien Sungkono Cahyani. Ya, kalau kemarin rapatnya digelar di Komisi 10, hari ini sudah dibawa ke paripurna juga ya, paripurna DPR RI, sehingga ini sudah dipastikan memang sudah ketok palu disetujui untuk bisa mendukung Timnas Garuda, baik itu Timnas Senior maupun Timnas U20. Nah, pemirsa, kalau di rapat kerja kemarin di Komisi 10, hanya Tim Haypens dan Dion Marks yang turut hadir secara virtual. Kemudian kalau kita lihat ada Ole Romeni juga yang dinaturalisasi karena ia memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek pihak ibunya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ini suasana ketika rapat kerja kemarin ya, Eva dan pemirsa, di mana tentunya ini membawa kabar baik juga dan nanti bagaimana bisa diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Betul, saat ini Romeni bermain di Liga Inggris dengan memperkuat Oxford United. Dalam rapat kerja kemarin, Ketua Badan Timnas Sumarji memaparkan pemirsa bahwa Timnas Senior Indonesia sangat membutuhkan Ole Romeni untuk menambah daya gedor di lini depan tim Garuda yang saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Ole Romeni memang diproyeksikan sebagai striker ya, Mas Ya, sebagai striker, posisi yang saat ini juga sedang ingin diperkuat sepertinya oleh pelatih Patrick Kluivert. Kita akan lihat nanti bagaimana duetnya dengan sang pelatih yang juga berpengalaman sebagai striker. Nah, sementara itu pemirsa ada juga nama Tim Haypens dan Dion Marks yang diproyeksikan untuk mendukung Timnas U20. Ini profilnya ya. Kalau Dion Wilhelminus Edi Marks, nama lengkapnya, dia lahir di Belanda di tahun 2005 dan juga ini karir dari pemain untuk Dion Marks. Ya, jadi ada 3 pemain diaspora ini. Tadi pertanyaan Marcel, apakah bisa menambah kekuatan skuad Timnas Garuda khususnya Ole Romeni? Ya, nanti kita tentunya juga akan membahas bagaimana Ole Romeni yang sebetulnya namanya sudah lama kita dengar. Ini diproyeksikan sebagai penyerang atau striker di Timnas Senior yang tengah berjuang menuju Piala Dunia. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan pengamat sepak bola. Sudah ada Bung Joy yang bergabung bersama kami. Selamat siang Bung Joy. Jadi dengan adanya Ole Romeni yang akan bergabung ke Timnas Indonesia, bagaimana melihat kiprah dan juga kualitas dari seorang Ole Romeni, Bung? Ya, saya tidak terlalu banyak lihat kiprahnya ya. Beberapa kali saya lihat di YouTube waktu dia bermain di Liga Belanda. Dan saya rasa memang kalau dari sisi kebutuhan tim, kalau kita bicara yang senior itu kan memang so far sejak dipegang oleh Sintayong, memang lini depan ini yang masih jadi PR kan. Karena Indonesia memang tidak punya pemain yang berposisi di nomor punggung 9. Jadi inilah mungkin Romeni ini satu-satunya pemain diaspora yang didatangkan pada era Sintayong, pada era sekarang itu yang berprofesi atau berposisi sebagai striker murni. Jadi memang ini untuk kebutuhan tim, terlepas dari semua, kalau saya lihatnya terlepas dari semua kontroversi soal diaspora. Begitu banyaknya pemain diaspora ini sekarang ada di tim senior, ya kan, kalau nggak salah dengan Ole Romeni ini sekarang sudah 17 apa 18, saya udah bukan males lagi, saya udah nggak mau hitung karena udah begitu banyaknya pemain diaspora ini. Pertanyaan saya adalah kalau Romeni memang dibutuhkan, lalu sampai kapan kebijakan naturalisasi atau diaspora ini akan dilakukan oleh PSSI? Karena kalau kita bicara puas, tidak ada puasnya. Pasti selalu ingin nambah. Ini seperti candu. Jadi ini bukan soal hukum, bukan soal legal, bukan soal apakah dia bisa bermain. Dia bisa bermain, dia legal bermain, dia sah bermain untuk Indonesia. Mereka semua sah. Tapi apa investasi PSSI untuk pembinaan di dalam apa? Itu selalu jadi pertanyaan saya. Kalau sekarang terus aja yang dipikirkan diaspora, bahkan DPR pun ibu ini tuh pernah berbicara juga dengan saya mungkin di TV ini juga. Saya tanya, Bu, Anda ini mendukung naturalisasi silahkan saja, tapi apa dukungan ibu dan DPR itu untuk pembinaan usia muda,
untuk sepak bola di dalam negeri supaya kita punya anak-anak bakat-bakat talenta dalam negeri ini juga berkembang. Tidak seperti, nggak adil kalau membandingkan anak-anak yang di breeding di dalam negeri sama Ole Romeni, sama Jai, sama Kevin Verdong, sama yang di breeding di Belanda dengan fasilitas yang begitu mewah. Sementara Indonesia nggak punya fasilitas apa-apa, PSSI tidak punya niat untuk membangun sepak bola usia muda, tiba-tiba mereka ambil semua dari Belanda. Gitu. Kalau itu gugatan saya. Tapi kalau soal kebutuhan tim, Romeni memang dibutuhkan oleh tim senior karena kita tidak punya pemain dengan nomor punggung 9 yang mampu menjadi striker. Jadi dia akan menambah kekuatan untuk Indonesia yang akan menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, Cina dan Jepang dalam pertandingan sisa. Baik. Oke, Bung Joy, kita bahas yang soal Ole Romeni yang tadi Bung Joy sebut striker murni ya. Nanti dengan kehadiran Ole Romeni yang akan diambil sumpahnya tanggal 8 Februari artinya bisa dipastikan akan melawan Australia ya, Bung Joy. Bagaimana nanti peran Ole Romeni untuk menjawab tumpulnya penyerang timnas Indonesia, Bung Joy? Ya tentu dia akan berfungsi sebagai target man, dia akan berfungsi sebagai orang yang menyelesaikan umpan-umpan akhir di sektor pertahanan lawan karena Indonesia butuh itu. So far yang Indonesia punya kan Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Orat Mangun itu memang bukan para striker murni. Sehingga memang kalau produktivitas gol dari para striker atau para penyerang Indonesia sangat kurang, ya saya maklum. Karena memang mereka bukan striker-striker murni. Walaupun mereka piawai juga kalau mereka mendapatkan kesempatan emas gitu. Tapi dengan adanya striker murni, saya rasa Indonesia akan lebih tajam. Karena barisan tengah barangkali sekarang yang terbaik di grup C. Barisan belakang menurut saya juga udah salah satu yang terkuat. Apalagi setelah kehadiran Martin Pas di bawah Mister. Ada Jai, ada Rizky Ridho, Verdong di kiri, Sandy Walsh di kanan. Menurut saya itu barisan pertahanan juga yang terbaik saat ini. Di tengah ada Tom Haye, ada Nathan. Saya rasa itu juga yang terbaik sekarang di grup C. Jadi lini tengah, lini belakang tidak ada masalah. Lini depan, mudah-mudahan dengan kehadiran Ole Romeni ini bisa mempertajam barisan depan sehingga produktivitas gol bisa bertambah. Karena selama ini yang cetak gol Tom Haye, Marcelino Ferdinand, mereka pemain-pemain belakang, pemain tengah. Jadi menurut saya kalau ada pemain seperti Ole Romeni, pasti lini depan akan tambah subur. Kira-kira begitu. Baik. Ya, Bung Joy, selain ada naturalisasi, ada tambahan kekuatan dari pemain diaspora. Beberapa hari lalu pelatih Patrick Kluivert juga menonton langsung ya Liga 1 di Bekasi di Stadion Candrabaga. Ini apakah menjadi angin segar juga dan membuka peluang besar untuk pemain-pemain lokal ini bisa ditarik oleh Kluivert di timnas? Ya, memang ada harapan ya. Mungkin pemain seperti Sadil Ramdhani atau siapapun yang sekarang berlaga di Liga 1 punya harapan lagi untuk masuk ke skuad tim nasional. Tapi untuk kebutuhan tim, saya rasa mungkin tidak terlalu banyak Kluivert akan ngambil dari pemain Liga 1. Jadi rasanya sih tim yang sudah terbentuk oleh Sintayong itu tidak akan berubah banyak. Mungkin kalau ada penambahan 1-2 gitu loh. Karena menurut saya itu sudah yang paling yang paling bagus. Mungkin kalau ada penambahan sedikit saja atau pergantian, bukan penambahan. Karena kalau penambahan kan DSP kalau tidak salah cuma 24 orang. Jadi nggak mungkin nambah DSP. Mungkin ada pergantian siapa yang dipanggil orang. Elkan Bagot misalnya ya juga bisa dipanggil lagi. Sadil yang saya sebut tadi bisa dipanggil lagi. Lili Pali bisa dipanggil lagi. Jadi rasanya sih ada beberapa pemain yang era Sintayong atau era sebelumnya sudah masuk timnas, tapi karena satu dan lain hal kemudian pergi dari timnas atau keluar dari timnas bisa dipanggil lagi. Karena itu menurut saya demi kebutuhan tim harus ada rekonsiliasi di dalam tim itu sendiri dan Kluivert bersama timnya memang sudah muter dan itu menurut saya hal yang harus dia lakukan. Karena memang ini kan tim masih akan kumpulnya masih lama nih, mungkin kira-kira 13 Maret. Jadi masih ada waktu kira-kira sebulan lebih itu untuk menyusun kembali tim. Tapi menurut saya tim yang terakhir dibentuk oleh Sintayong tidak akan berubah banyak. Jadi masih ada waktu sekitar 1,5 bulan menurut Bung Joy tidak akan berubah banyak ya tim dari STI. Ya. Kemudian di bawah nanti Patrick Kluivert. Tetapi kalau Bung Joy menganalisa apa yang akan
dibawa sebuah kejutan apa untuk nanti persiapan melawan Australia akan dibawa oleh Patrick Kluivert? Saya rasa tidak terlalu banyak kejutan ya dengan materi yang ada sekarang, kemungkinan besar hanya mungkin sistem permainan yang agak berubah. Karena kan kemarin Sintayong kalau timnya kuat dia akan pakai 5 back, tapi kalau timnya seimbang atau lebih ringan dia biasanya pakai 3 back. Jadi formasi 3 back dengan 4 back yang akan mungkin kemungkinan besar ya akan dibawa oleh Patrick Kluivert itu memang ada perubahan dalam sistem bertahan dan sistem menyerang. Jadi mungkin perubahannya itu saja. Tapi kalau dari sisi struktur pemain saya kira tidak banyak berubah. Mungkin dari sistem permainan, formasi, cara menyerang, cara bertahan mungkin sedikit ada perubahan juga. Nggak akan terlalu drastis. Karena kalau kita bicara, misalnya orang bicara Belanda kan total football juga udah nggak terlalu banyak dipakai. Jadi mungkin akan ada kombinasi apa yang dilakukan oleh Sintayong mungkin berkombinasi dengan apa yang dipikirkan oleh Alex Pastoor, oleh Kluivert, oleh Lansat. Jadi mungkin penyesuaiannya itu tapi tidak lama. Penyesuaian itu hanya mungkin 3 atau 4 hari. Nah ini yang saya kira challenge-nya, tantangan terbesar bagi Kluivert. Kalau dia ingin mengubah struktur permainan, dia hanya punya waktu 3 hari. Gitu. Apakah itu mungkin? Karena saya yakin ya, mereka timnya Kluivert ini sudah melakukan banyak analisa dari video, dari rekaman pertandingan Indonesia, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau dalam pandangan saya tidak akan berubah banyak dalam cara bermain. Jadi kalau pola menyerangnya saya kira masih akan berjalan, tapi mungkin sistem bertahannya yang agak berubah. Karena formasi 3 back di belakang itu memang agak berbeda dengan 4 back sejajar. Nah ini yang barangkali akan disimulasikan dalam 1-2 hari menjelang tanggal 20. Nah ini yang menjadi yang saya nantikan juga, sistem apa yang akan diterapkan oleh Kluivert CS terhadap Jai Isdes dan kawan-kawan. Karena mereka sudah fasih bermain dengan polanya Sintayong. Nah ini berubah pola, tapi kan sebagian besar pemain diaspora sama sistem permainannya dengan Kluivert, sama dengan Pastoor. Jadi kemungkinan akan menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh timnya Kluivert sekarang. Kira-kira begitu. Oke, kalau jangka panjangnya Bung Joy selama 2 tahun Kluivert di sini, apa yang kira-kira menjadi catatan untuk talent scouting ke depannya? Baik itu untuk membina talenta yang memang besar dan berlatih di tanah air atau dari sisi para pemain diaspora? Saya rasa diaspora sudah cukup, sudah jauh, sudah hampir penuh itu DSP itu. DSP itu daftar susunan pemain itu sudah penuh semua, hampir penuh lah oleh pemain diaspora. Mau sampai kapan? Ya kan, mau sampai semuanya DSP pemain diaspora, rasanya PSSI tugasnya apa kalau gitu. Jadi dengan kehadiran Kluivert, dia bisa turun ke lapangan, melihat Liga 1, melihat Liga 2, Liga 3, dia turunkan ilmunya, ada Alex Pastoor di sana, dia turunkan ilmunya kepada pelatih-pelatih itu, supaya apa? Supaya apa yang pernah dicapai oleh Jai Isdes, Verdong, pemain-pemain naturalisasi yang mutunya memang harus saya akui lebih dari pemain-pemain yang di-breeding di Indonesia, itu bisa menular pada pemain-pemain yang di-breeding di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi ada keadilan lah. Ya, jangan sampai ilmunya Kluivert ini terbuang sia-sia. Dia tidak mau turun ke lapangan untuk melihat pemain-pemain muda Indonesia, terutama ya kalau saya lihat sih dia lihat pemain 19, 20, 21 aja deh, gitu loh, nggak usah pemain senior. Karena pemain senior menurut saya udah full, udah penuh gitu. Kalau dia lihat pemain muda, karena kan banyak sekali pemain muda bertalenta juga. Kemarin yang turun di U23 Piala Asia itu yang terbaik. Kemarin yang turun di AFF itu juga yang terbaik, meskipun hasilnya tidak memuaskan, tapi itu yang terbaik gitu loh. Jadi menurut saya kalau dia mau turun, melihat, menelurkan ilmunya, bertemu dengan para pelatih, ilmunya ditularkan kepada pelatih Indonesia, saya kira masa depan Indonesia cerah. Jangan sampai ilmunya tidak dipakai ya, tidak dimanfaatkan betul oleh Indonesia karena dia dibayar mahal. Dia bersama Lansat, bersama Pastoor, ada Van den Burg, dia dibayar mahal. Kalau dibayar mahal dia harus turunkan ilmunya supaya Indonesia bisa investasi di pemain muda, tidak lagi hanya dengan naturalisasi. Karena tugas PSSI itu bukan agen naturalisasi, tugas PSSI itu membangun sepak bola di dalam negeri. Itu ada di statuta FIFA gitu loh. Jadi harus kembali ke jalan yang benar menurut saya, membina sepak bola di dalam, kira-kira begitu.
Baik. Nah, tadi kan kita juga sudah bahas ya, Bung Joy, soal Ole Romani. Tetapi ada nama lain juga bersama Ole Romani, yakni Tim Haypens dan Dion Mark. Nah, bagaimana Bung Joy melihat keduanya, Tim Haypens dan Dion Mark, karena diproyeksikan untuk Timnas U20 ya, Bung Joy? Ya, para pemain belakang itu ya, Marks, Dion itu para pemain belakang. Jadi kalau saya nggak pernah lihat mereka, saya belum lihat mereka di kanal YouTube atau dimanapun. Tapi kalau dia dibesarkan di Nijmegen, di Arnhem, di Ajax, di PSV, pasti jauh lebih bagus gitu loh penampilannya. Ini karena apa? Saya pernah ke Belanda muter di Piala Eropa waktu itu. Saya lihat sendiri Akademi Ajax, Akademi Arnhem, Akademi Nijmegen, semuanya itu polanya sama dan polanya semuanya bagus. Tidak pernah saya lihat itu di Indonesia. Jadi kalau mereka lahir dari akademi-akademi di sana, ya saya yakin mereka lebih bagus gitu loh. Nah, cuma persoalannya apakah di usia muda juga masih akan ngambil naturalisasi gitu kan. Sementara bakat-bakat yang terbaik di Indonesia pun masih ada, nggak kalah sebetulnya. Kalau bakat awalnya tuh nggak kalah, cuma proses pembinaannya yang kalah. Nah, kalau proses pembinaannya kalah, kita kan nggak adil untuk membuang anak-anak potensi dalam negeri itu dibandingkan dengan anak-anak yang di-breeding di Belanda. Sungguh tidak adil. Nah, harus ada keadilan di sana. Untuk meniru Belanda saya rasa tidak sulit, karena sebetulnya sistem mereka sudah puluhan tahun teruji, tinggal dipindah aja ke Indonesia gitu sistem pembinaannya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan, hanya ngambilin pemain aja, tapi sistemnya tidak dipindahkan. Kalau sistemnya dipindahkan, dipaksa bahwa klub-klub itu harus melakukan pembinaan, saya rasa sih Indonesia akan maju dalam 10 tahun mendatang. Nggak harus lagi ngambil pemain diaspora atau dari mana. Baik. Terima kasih Bung Joy untuk sejumlah catatannya, belajar dari naturalisasi kali ini. Semoga pembinaan sepak bola di tanah air juga bisa lebih diperkuat lagi. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.